yang dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini adalah persaudaraan yang membangun. Persaudaraan yang membangun. Kita dasari dari firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua saja sampai ayat yang kelima. Silakan buka Alkitabnya masing-masing dan saya membaca dari tempat ini. Biasakan membaca Alkitab kalau dengar firman. Karena firman itu yang paling utama, baru kemudian penjelasan. Amin. Baik, saya baca ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jangan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, di sebuah perumahan, kompleks perumahan yang cukup besar, ada dua orang Kristen dan mereka ini cukup bersahabat, ya. Lalu kemudian saudara, ternyata di perumahan itu belum ada gereja. Lalu kemudian mereka berdua mencoba bersepakat untuk membangun gereja di lingkungan perumahan. Oke. Lalu kemudian saudara, mereka sepakat. Lalu mereka mulai. Singkat cerita, di perumahan itu mereka dirikan gereja yang besar dan banyak jiwa dimenangkan. Dan gereja itu menjadi besar dan tersohor di kota itu. Oh saudara, tetapi suatu ketika tiba-tiba mereka bertengkar hebat. Bertengkar luar biasa. Sampai mereka itu berpisah. Biasalah, ya kan? Biasalah. Kalau udah bertengkar, pisah, buka lagi, ya kan? Padahal itu bukan solusi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ditelusuri saudara. Karena wartawan itu apa datang, karena itu gereja yang besar dan tersohor di kota itu. Lalu ditelusuri saudara. Apa penyebab mereka bertengkar? Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, itu hanya masalah yang sangat sepele sekali. Hanya masalah sepele sekali. Yang satu, ini hanya masalah membaca secuil dari doa Bapa kami itu, mereka berbeda di dalam membaca. Biasa ya, kalau kita sudah mulai bentuk satu organisasi, satu gereja, lalu kemudian manajemennya diatur, SDM-nya diatur, teologinya juga diatur. Dan mereka mengatur bagian teologi, masuk di bagian teologi. Masuk dalam menganalisa doa Bapa kami. Nah yang satu bilang begini, harusnya kalimatnya begini, Bapa ampunilah kesalahan kami. Yang satu, sahabatnya yang satu bilang begini, oh bukan begitu, kurang tepat teologinya itu. Harusnya begini, Bapa ampuni dosa-dosa kami. Kau itu tidak betul. Gimana sih sama besar. Tahu ya, kesalahan kami. Gimana sama satu tidak? Ampuni dosa-dosa kami. Dan akhirnya mereka bertengkar hebat dan gereja itu pecah hanya gara-gara apa? Kesalahan kami dan dosa-dosa kami. Ya kan? Oke. Lalu kemudian saudara sampai wartawan itu memasukkan berita itu di koran. Dan kemudian di berita utama itu dituliskan judul begini. Dua orang sahabat bertengkar hebat dan berpisah. Akhirnya yang satu kembali kepada kesalahannya dan yang lain kembali kepada dosa-dosa. Berarti betul kan? Semua di sini baik-baik saja. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun saya lemparkan pertanyaan sekarang, kira-kira siapa yang benar dan siapa yang salah? Saya yakin kalau kita rapat di Zoom, memilih siapa yang salah dan benar. Teofegi ofita besi filesara besi ngomong itu, lemana selesai, hanya kesalahan atau dosa-dosa. Dan saya khawatir malah
akan menghasilkan pertengkaran yang baru. Ya kan? Dan kemudian kita berpisah di Zoom itu dalam rapat itu. Satu ke dosa-dosanya, satu ke kesalahan-kesalahan. Nah itulah saudara ya. Itu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam bagian yang kita baca di dalam surat Filipi juga. Yang Filipi bagian ayat yang kedua, pasal yang kedua. Sampai nanti kita lihat di pasal yang keempat. Ternyata saudara di jemaat di Filipi. Itu ada ancaman perpecahan dan ancaman keruntuhan kesatuan umat Tuhan di gereja di Filipi. Hanya gara-gara dua orang yang bernama Euodia dan kemudian yang satu Sinti. Nah, kedua orang ini ibu-ibu. Ya. Bapak tamane biasa ibu-ibu lu bertermasuk dong ya kan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jenis pertengkaran mereka ini enggak jelas apa. Ada berbagai penafsiran mengatakan itu hanya hal-hal sepele sebenarnya. Tapi mereka itu bertengkar hebat dan itu mengancam kebesaran kerajaan Allah di jemaat Filipi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Paulus mengirim surat. Karena sebenarnya mereka ini adalah teman-teman Paulus ketika merintis gereja di Filipi. Nah, kemudian saudara Paulus kemudian mengirim surat. Dan itu yang kita bisa lihat nanti di pasal 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah, bahkan dimulai dengan juga pasal yang kedua ini. Dan dikatakan di sana saudara, dikatakan mereka supaya sehati sepikir. Kalau kita melihat ya, pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Euodia aku nasihati, Sintika aku nasihati. Supaya apa? Sehati sepikir dalam Tuhan. Berarti apa? Masalah mereka apa? Tidak sehati, tidak sepikir. Itu masalah mereka. Dan memang mengancam. Kelihatannya kalimat sederhana. Tapi itu bisa memecah belahkan satu bangsa. Bisa memecah belahkan. Jangankan satu kabupaten, satu bangsa. Bahkan juga organisasi. Dengan apa satu? Tidak sehati, tidak sepikir. Betul? Punya pengalaman? Hah? Kok alim semua? Bapak Ibu nikmati saja ya, jangan terlalu tegang sekali karena suara saya besar. Saya ini besar di pinggir pantai Sirom. Jadi buat si Bailey. Dikurangi volume mi panomo sa Bapak Ibu namanya buat suara. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa Rasul Paulus menekankan satu kalimat ini? Satu kalimat nasihat ini. Supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Mengapa saudara? Sebab jika tidak sehati sepikir di dalam mengerjakan tujuan bersama, maka yakin tujuan itu tidak akan tercapai dengan maksimal. Kalau tidak sehati sepikir, percaya. Apapun itu, mau kegiatan rohani, mau kegiatan pemerintah, mau kegiatan perusahaan, mau kegiatan apapun. Kalau tidak sehati sepikir, maka tujuan bersama itu sulit tercapai. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini. Kalau kita lihat pasal 4 tadi. Euodia aku nasihati, Sintika aku nasihati. Supaya sehati sepikir di dalam apa? Dikatakan apa? Di dalam Tuhan. Perhatikan saudara. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Ini penting, kata di dalam Tuhan. Bukan apa? Bukan di dalam politik. Kalau diminta sehati sepikir di dalam politik, susah itu. Susah untuk ketemu. Dan itu sulit dipaksakan. Maka satu-satunya yang bisa membuat kita semua, apapun latar belakangnya, apapun yang kita kerjakan, bentuknya pemerintah, bentuknya organisasi, bentuknya perusahaan, apapun yang bisa menyatukan sehati sepikir, hanya kalau apa? Di dalam Tuhan. Amin. Dan kita semua di sini anak-anak Tuhan, harusnya cara kita menyatukan pikiran kita untuk membangun, apa yang dibangun nanti ya? Dan kita analisa berikutnya. Hanya satu yang bisa membuat kita sehati sepikir untuk mencapai tujuan itu. Tujuan itu untuk membangun sesuatu di dalam persaudaraan. Hanya satu yang bisa menyatukan kita apa? Di dalam.
Dan bagian yang lain, di dalam Tuhan itu apa maksudnya? Di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu, mau di pemerintahan, mau di organisasi, mau di perusahaan, anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, yang menggerakkan kesatuan hatinya, bukan politik, bukan golongan, bukan yang lain, tetapi dia akan menggerakkan kesatuan untuk mewujudkan satu pembangunan yang lebih besar, harus di dalam kasih Tuhan. Itu ciri-ciri seorang anak Tuhan dimanapun dia bekerja, apapun profesi. Jadi tidak ada pembatas. Amin. Engkau anak Tuhan di sini, engkau anak Tuhan di sana, engkau anak Tuhan di mana-mana, engkau tetap anak Tuhan. Dan engkau menyelesaikan segala sesuatu sehati sepikir di dalam Tuhan. Jangan karena sudah kepala organisasi ini lalu kemudian misalnya maafkan ya dari kepala pemerintah, lalu kemudian ada dikotomi. Kan rohani sana kalau saya ke gereja. Waktu saya memerintah, waktu saya pimpin organisasi, saya pimpin perusahaan, kan lain ceritanya. Oh tidak. Sama, engkau tetap anak Tuhan. Dan engkau menyelesaikannya itu berdasarkan kehendak Tuhan dan di dalam kasih. Amin. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Jangan dibuat dikotomi. Amin. Ini yang sering kali salah. Dan itu yang menyedihkan. Dan itu yang sering kali terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kepada tema kita yang paling mendasar. Persaudaraan yang membangun. Ada dua kata penting di sini yaitu persaudaraan dan membangun. Nah, nau aja pun kita diskusi ya sozi persaudaraan atau membangun dan memikirkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Ini pun bisa membuat tidak sehati sepikir kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa saudara, kata membangun di sini itu berbicara tentang tujuan bersama, ya. Kata membangun yang ujung membangun di sini artinya tujuan bersama, ya. Yang bersifat kemajuan, yang bersifat hal-hal yang baik, langkah yang maju, yang dihasilkan oleh siapa? Persaudaraan. Ya dong. Ini bukan individu, ini bukan rencana individu, bukan program individu, bukan tujuan individu. Persaudaraan itu berarti kumpulan sekian banyak orang akan membangun. Membangun, membuat sesuatu yang lebih maju. Misalnya membangun Nias Barat. Tentu membangun Nias Barat pun kalau bicara membangun Nias Barat, ini kan Natal Nias Barat loh ya. Jadi maafkan yang lain bukan kami tidak sebut, tapi Natal Nias Barat ya. Contoh, masih banyak hal, pembangunan fisik, pembangunan mental, pembangunan fisik masih banyak lagi. Dan itu perlu dirumuskan apa yang mau dibangun. Dan sebelum membangun itu, maka apa yang harus dibangun lebih dahulu? Halo? Apa yang sebenarnya harus dibangun lebih dahulu? Yes, persaudaraan. Untuk membangun tujuan bersama, untuk membangun cita-cita bersama, untuk membangun kepentingan bersama, untuk membangun kemajuan bersama, maka harus dimulai dari titik yang jelas. Yaitu apa? Membangun yang paling dasar, yaitu membangun persaudaraan. Amin. Amin. Apa yang harus dibangun di dalam persaudaraan? Firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 tadi yang kita sudah baca tadi. Yang dibangun adalah supaya kita sehati sepikir. Kalau bahasa Nias itu ya hasara dedemi. Bila sehati sepikir, ya hasara dedemi. Kemudian dikatakan dalam satu kasih. Formasi apa? Formasi bakal lobalangi. Kasih di dalam Tuhan tadi itu. Satu jiwa aja. Sifo pengira-ngira. Satu tujuan. Hasampo itu. Lebih jelasnya bahasanya itu bagus sekali. Kalau bahasanya dalam Alkitab sebenarnya lebih tajam maknanya. Ya hasara dedemi. Ayat yang kedua tadi. Bisa lihat bahasa Indonesia. Ya hasara dedemi. Sifo faomasi. Bapak ngira-ngira. Baohit dede. Siasam. Itu yang harus dibangun. Amin.
harus membangun sehati sepikir, satu tujuan, satu kasih, satu jiwa. Karena yang dikasihi Tuhan, itu yang paling mendasar ya. Yang berikutnya, di dalam kita membangun persaudaraan yang sehati, satu jiwa, satu tujuan. Maka saya mau mengingatkan dua kata paling penting untuk malam hari ini, untuk kita renungkan bersama. Di dalam rangka membangun persaudaraan yang sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Apa? Yang pertama adalah kata paling, dan yang kedua adalah kata saling. Hafal ya, apa? Paling dan saling. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, meruntuhkan yang satu bisa membangun. Jika dalam satu komunitas jika dalam satu ikatan konsep paling, kalau sudah mulai merasa paling benar, paling pinter, aku ambil tepuk-tepuk dada, untuk gak tepuk kepala. Aku paling pintar, benar. Sana kan persaudaraan itu bisa meruntuhkan, tidak akan mencapai pembangunan akan. Mengapa saudara? Mengapa saudara? Kira-kira mengapa? Orang yang merasa paling benar. Kalau orang sudah merasa paling benar, itu tidak akan mau menerima pendapat orang lain. Betul? Ada pengalaman. Kalau ini abang saya, Bapak Hakim itu abang saya. Paling apa lagi? Merasa diri hebat, paling pintar, paling hebat, paling apa lagi? Paling kuat, paling apa lagi? Paling kaya, paling apa lagi? Ya pokoknya paling lah. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih itu. Tidak akan mau menerima pendapat saudara. Apalagi minta pendapat orang lain. Bagaimana dia bisa minta pendapat orang lain? Orang belum dia ngomong orang aja dia udah meletakkan dasar bahwa aku paling benar, aku paling pintar. Adapun masukan dari luar tidak akan terima, percaya. Dan itu bikin jengkel nggak? Tahu nggak? Menjengkelkan orang seperti itu. Ya kan? Maka ada satu kalimat itu. Dengar baik-baik kalimat itu. Hari ini ada sekali pelayanan sehingga saya tidak sempat bikin PowerPoint. Ini kalimat yang bagus sekali kalau bisa ditampilkan boleh. Tapi coba hafal. Tapi jangan tersinggung ya. Yang merasa nanti jangan tersinggung. Orang yang merasa dirinya paling benar, sesungguhnya orang itu orang paling bodoh. Jangan tersinggung ya kalau ada yang merasa ya. Orang yang merasa dirinya paling benar, sesungguhnya orang itu paling bodoh. Karena tidak mungkin satu orang mengenal seluruhnya. Tiap-tiap orang mengenal bagiannya. Dan jika itu dikumpulkan, maka akan muncul kebenaran yang lebih maju dan lebih membangun. Amin. Tidak ada yang marah kan dengan kalimat ini? Ya, nggak ada orang yang paling benar. Ada yang mengatakan tiap orang itu tajam pada bagian. Tidak semua, satu orang tidak tajam semuanya dia tahu seluruh dunia ini. Nggak ada, sehebat apapun. Walaupun sudah dokter, profesor, maaf Bapak Bu ya, ini dokter yang ada di sini. Semua orang tajam pada bagiannya. Dan kalau mau belajar, kalau mau membangun bersama lebih lagi, maka
Jangan menganggap diri paling benar, paling pintar. Kumpulkan semuanya itu. Maka engkau akan dia katakan, maka engkau akan mendapatkan kebenaran yang lebih maju. Amin. Satu lagi kalimat. Orang pintar itu berdiskusi dan mengeksekusi. Orang pintar itu berdiskusi dan mengeksekusi. Karena dalam berdiskusi terdapat banyak pengetahuan. Amin. Ya. Kalau mau pintar dan orang yang pintar itu orang yang suka berdiskusi. Maka kita itu suka bikin seminar. Karena banyak input di situ. Tapi orang yang sudah merasa paling pintar nggak mau dengar itu. Karena aku udah tahu. Padahal sebenarnya nggak tahu. Sesungguhnya orang semakin tahu, itu semakin haus mau tahu. Dan itu orang pintar. Kalau di sini orang pintar semua. Apalagi barusan bilang amin itu. Udah mau mengkilap-kilap itu pintar. Ya kan Bapak Macepi, ya maaf ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah oleh karena itu di dalam membangun persatuan yang menghasilkan persaudaraan yang membangun. Jauhkanlah pikiran dan perasaan merasa paling benar dan merasa paling pintar. Mari di dalam membangun persaudaraan, mari duduk bersama. Galilah potensi masing-masing. Galilah semuanya supaya sehati sepikir. Tentukan satu tujuan bersama. Satukan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama itu. Maka kita pasti bisa membangun sesuatu yang jauh lebih maju. Yang jauh lebih maju. Baik untuk di dalam organisasi PNB maupun di dalam Nias Barat yang kita cinta. Jauh lebih maju kalau kita satukan hati dan kekuatan. Demi Sokuna Bajato. Pak Bu. Nah, harus tahu Sokuna Bajato berada Pak di sini kan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Masih ingat kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Masih ingat kisah itu? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus melakukan mukjizat untuk memberi makan 5.000 orang. Modalnya apa? Berapa roti? 5 roti? 2 ikan. Oke. Dari mana dia dapat 5 roti 2 ikan? Yang di rumah boleh jawab. Dari murid? Pertanyaan saya. Kira-kira dengan segala kemahakuasaan Tuhan Yesus, dia sanggup nggak dengan satu kata melakukan mukjizat menurunkan mana dari surga? Sanggup nggak? Tuhan Yesus sanggup nggak? Sanggup, sangat sanggup. Tetapi kenapa dia mesti tanya? Kalau kita melihat ya, di dalam Markus 6 ayat 38 dikatakan kepada murid-murid, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Lalu kemudian murid-muridnya melihat ada 5 roti, 2 ikan. Mengapa, saudara? Karena Tuhan Yesus itu tidak merasa dirinya paling, sekalipun dia adalah yang paling di atas segala yang paling. Amin. Dia tidak merasa dirinya yang paling, dia memiliki kerendahan hati. Kemudian dia menggali potensi para murid yang bersama-sama dengan dia. Karena pelayanan mereka adalah pelayanan bersama. Pelayanan mereka adalah visi bersama. Visinya dia bagikan kepada murid-muridnya menjadi visi bersama. Pelayanannya dia bagikan menjadi pelayanan bersama murid-muridnya. Itu sebabnya segala potensi dia kumpulkan. Sekalipun mereka hanya punya 5 roti, 2 ikan. Amin. Tuhan Yesus tidak merasa paling. Ya ikan dia punya kulitan, abe nak kenai balon nasa manota paling tak usah. Kenai balon nasa bawa paling tak usah, ya kan? Lemu tahu telepon nama saya balau. Belum tuh betul. Kan aku kan solo lo gak kenal aku. Tak kenal. Kalau udah kata paling itu muncul kesombongan. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Malam hari ini mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dia yang paling di atas segala-galanya, tetapi dia tetap rendah hati. Merangkul para murid, merangkul potensi, mengumpulkan sumber daya yang ada di sekitar. Dan dia jadikan satu kekuatan. Dan ketika itu mereka kumpulkan, Tuhan Yesus melakukan bagian. Terjadilah mujizat. Berapa orang yang diberi makan? Yang di rumah berapa orang? Jangan-jangan yang di rumah sudah berkurang 2.500.
Kita di sini 5.000 orang dikatakan 5.000 orang laki-laki toh. Belum terhitung perempuan itu. Beloda lah itu perempuan ya lah itu. Lebih harus khotbah. Ya kan? 5.000 laki-laki belum perempuan belum anak. Bahkan lebih berapa banyak? 12 baku. Belum termasuk kalau baca tuh Markus 6 itu. Belum termasuk sisa ikan-ikan itu. Berarti kan anak-anak kolej masih makan udah si 12 baku. Murid-murid yang kumpulkan 12. Ya kan lari itu saya balik si sosodo itu salah hero itu kan berapa ya beli. Mujizat terjadi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ambil pelajaran di sini. Tuhan Yesus tidak merasa dirinya paling, catat itu. Mulai malam hari ini bertobatlah, rendah hatilah di hadapan. Rendah hatilah di hadapan sesama. Kalau mau kita membangun sesuatu yang lebih besar, baik untuk Nias Barat, maupun untuk PNB, maupun untuk apapun. Mari kita belajar untuk rendah hati seperti Yesus. Dan menggali semua potensi di sekitar kita. Amin. Itu sebabnya waktu acara saya katakan, regenerasi. Kasih kesempatan kepada yang lain. Walaupun mungkin mereka belum pernah tampil. Kasih kesempatan. Kapan diregenerasi? Potensi kita banyak. Tinggal belum masih itu ke Bapak Albert. ya kan? Beri kesempatan. Bangkitkan semua potensi. Majukan semua potensi. Saya mau katakan kita Nias Barat ini ya. Saya baru 2 kali ini betul-betul terlibat. Sebelumnya maafkan saya katakan tidak. Tapi saya katakan akhir-akhir ini saya mau terlibat. Apa bisa nilai-nilai hidup yang bisa saya bagi. Luar biasa potensi. Ulang tahun hanya kurang lebih 1 bulan terjadi, luar biasa. Natal ini juga panitianya kurang lebih 1 tahun, 1 bulan. Juga terjadi luar biasa. Sebentar terkumpul semua kekuatan. Tinggal bagaimana kita merangkul semuanya. Waktu ulang tahun PNBI saya sampaikan kepada Pak Wabul juga yang hadir. Enggak datang-datang pula itu Bapak Bupati. Bagaimana sih ya? Rindu kami lihat Bapak Bupati. Ada Bapak Bupati enggak di situ Pak? Oh, tapi Bapak Wabul luar biasa. Soalnya Pak. Saya katakan kalau bisa dipegang ini semua potensi ini. Cepat majunya sebarang. Loh. Sebelah ada, boleh-boleh tepuk tangan. Ada apa-apa betul susah. Tepuk tangan, gak apa-apa tepuk tangan. Iya dong, iya kan? Serahkan ke bagian do. Ke masih rambang Tuhan. Cuma persekutuan dalam Tuhan. Yang kebetulan juga dan doanya untuknya sebarang. Serahkan kepada ini. Serahkan kepada itu. Itu ada bagian hukum sana. Itu ada genom. Ayo. Nah, maksud saya tema ini gak mengawang-awang loh. Ayo mendarat. Kita habiskan tahu nggak dana untuk melamin kurang lebih 40 juta. Jangan sampai nggak mendarat. Amin. Ayo Bapak Majid. Boleh nasirusin dong. Iya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kesatuan terjadi, persaudaraan satu terjadi, semua potensi dikumpulkan, maka mukjizat terjadi. Amin. Ya, mata baik kita ini mau rubah suruh mana mukjizat mau. Kita sudah diberi kemampuan oleh Tuhan Yesus dengan segala potensi kita. Kita aja yang terlalu sombong. Oke? Malam hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Jangan lihat kiri kanannya. Bagaimana? Kita umukuna firman Tuhan. Kita nanti gak mendarat. Lihat dirimu di hadapan Tuhan dan itu membuat kita tumbuh, bertumbuh. Kalau dengar firman Tuhan, lihat kiri mereka itu Tuhan Yesus, bekerjalah Roh Kudus. Tiba-tiba saya firman Tuhan. Lalu saya datang, mau fano tanya, lalu sudah saya dia mengabuli bahwa panomo firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, itu lihat kepada Allah secara tegak dan lihat kepada hati. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan ini, tetapi satu syarat ya. Supaya kita tidak merasa paling. Harus ada apa? Kalau kita lihat tadi bagian Filipi pasal 2 sampai ke 5 dikatakan tadi. Harus ada kerendahan hati. Harus ada kerendahan hati. Amin. Dikatakan ini. Sempurnakanlah suka hendaknya kamu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat yang kedua. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Satu kata kesimpulan itu adalah kerendahan hati. Untuk bisa melakukan semuanya itu satu kata, kerendahan hati. Amin. Dan kalau sudah ada kerendahan hati, maka muncul kata yang kedua. Tadi ada apa? Paling dan saling. Maka kalau ada kerendahan hati, baru bisa muncul sikap saling. Kalau tidak ada kerendahan, ini kata kunci peralihan dari paling ke saling. Kerendahan hati. Kalau tidak ada kerendahan hati, sulit. Tapi kalau ada kerendahan hati, maka muncul kata saling. Saling itu apa? Saling rendah hati. Saling menghargai. Amin. Saling membutuhkan. Ada perasaan saling membutuhkan. Itu namanya saudara. Kalau kita nggak merasa membutuhkan dia, itu bukan saudara. Tetangga. Ya kenal, ya kan? Saling membangun, saling menolong, saling mendukung, saling apa lagi? Banyak hal. Maka kalau sudah muncul kata saling, nah ini secara ilmu psikologi ya, sudah mulai rasa saling membutuhkan, rasa saling menghargai, rasa saling percaya, maka satu hal, akan terjadi ikatan emosional. Kalau kita merasa saling membutuhkan, ada ikatan emosional. Amin. Ya, dan saya mau katakan, ikatan emosional itu lebih kuat daripada ikatan uang. Daripada ikatan materi. Ya, ikatan emosional itu lebih kuat daripada ikatan materi. Maka kalau membangun yang lebih besar, materi itu nomor 2. Ikatan emosional dulu yang lebih utama. Maka waktu raba-raba panitia sebelum walaupun itu waktu ulang tahun saya katakan, paling utama di acara ini bukan ulang tahun, tetapi persaudaraan kita, kehangatan persaudaraan kita. Itu dulu. Amin. Silakan tarik nafas dulu, boleh minum, ya yang di depan ada minum. Bapak Ibu dan saudara maupun yang ada di rumah orang tua kami saudara, dimanapun saudara berada. Kalau ada kata saling, maka persaudaraan kita akan menjadi kokoh dan kuat. Dan kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Baabena dania aluat agama itulah zatuan wa usaibat. Noroni lulu bahaya, noroni lulu woso, tafafefena ana, tafahiana. Kalau nggak ada kata saling, gimana ah? Onoro-noro ya. Atau sedang yonori yo beto. Kalau telo bikin apa dia? Ya kan? Abena saya tanya agama itulah yo, panano sok kata saling dah. Abena lu agama itulah. Tak onoro gaboni. Ada betul? Tak olay. Ya, nah no boseher sarada debat tak olay gulinasi. Itu kan luar biasa itu ya. Membayangkan tak olay gulinasi udah berselancar itu saya buat nasi ya. Gampang itu kenapa? Bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti yang kita lakukan. Salah satu bagian terkecil. Misalnya Nias Barat berdoa. Kebetulan saya yang mengkoordinir. Jadi saya ngomong yang saya ceritakan, yang saya tahu ya. Walaupun banyak yang lainnya dilakukan oleh PNB. Ini Natal PNB malam hari. Mulai bulan Juni. Itu sebenarnya dalam rangka COVID dan itu sampai bulan Desember kemarin. Itu kan bentuknya program. Tentu kita berdoa untuk Nias Barat sampai selama-lamanya. Selama ada Nias Barat kita pasti berdoa untuk Nias Barat. Nah, yang itu kemarin itu program sampai bulan Desember. Nah, karena kesulitan waktu, akhirnya malam ini menjadi puncak dari acara itu juga bersama dengan acara. Tapi yang saya lihat, saya mengkoordinir. Saya belum pernah ketemu para hamba-hamba Tuhan itu. Saya belum pernah ketemu para orang tua dari berbagai kota itu. Tapi ketika saya telepon, saya WA, Pak, tolong ya bagian doa ya, tolong Pak bagian firman ya, tolong ya bagian nyanyi ya, tolong bagian ini. Semua berkata, oke. Dan kita tahu, kita bisa bersatu di Zoom. Itu luar biasa itu. Bersatu di Zoom. Dan saling menyapa dari berbagai kota. Akhirnya apa? Bisa mengenal lebih banyak saudara kita di Nias Barat yang ada di berbagai kota. Dan malam hari ini mereka ada di Zoom sebagian. Amin. Jadi kekuatan kita besar kalau bersama.
Nias Barat berdoa akan diteruskan oleh persekutuan hamba-hamba Tuhan Nias Barat. Ada sebagian di sini yang dikoordinir oleh Bapak Pendeta Education. Ketua bagian rohani Bapak Pendeta di zaman. Dan tentu kami terus mendukung bagian. Dan dalam persekutuan itu pun saya katakan, sesuatu kita bisa lakukan. Kehangatan persaudaraan sudah terjadi. Berapa hari yang lalu dalam rapat pengurus saya katakan bisa kita lakukan sesuatu. Misalnya masing-masing satu orang. Ini dengan mengumpulkan satu kekuatan. Ini yang paling praktik sekali. 1 bulan janji iman 100.000. 100.000. Lah kan lumana kita dengan 100.000 lah. Bukan sombong lah kita ini. Tapi lah kan lumana kita 100.000 satu orang. Oke, katakan 10 orang. Dan itu sebenarnya kemarin sudah sepakat 10 orang itu sudah. Kumpul berapa? 1 juta kan. Saya bicara sesederhana. Sederhana sekali, tentu kekuatan kita jauh lebih besar. PNB jauh lebih besar. Apalagi kalau bergandeng dengan pemerintah itu jauh lebih besar. 1 bulan 100.000 satu orang, 10 orang jadi 1 juta. Saya mau katakan 1 juta itu bisa memberi uang sekolah anak SD berapa orang? Berapa Pak Wabu? Tahu gak uang sekolah dan uang sekolah itu? Gratis. Tapi katakanlah kebutuhannya per bulan itu anak SD loh ya. Itu ada berapa anak bisa disekolahkan? Dari 1 juta setiap bulan. Itu ikuti sampai dia selesai kuliah. Sampai dia selesai kuliah. Sederhana artinya. Amin. Tinggal menunggu eksekusi dari Pak Koordinator. Udah gregetan, ayo. Ada berapa orang yang setuju? Saya melakukan banyak hal. Apalagi kalau pemerintah Nias Barat menggandeng kekuatan kita untuk membangun. Tentu tidak semua kita jadi semua tiba-tiba jadi semua kita jadi semua tiba-tiba jadi hati semua di kantor Abah Hatta, ya kan? Ya kan? Tentu ada yang bagian. Tapi kita mari bagaimana caranya menyatukan kekuatan. Tapi saya mau katakan Nias Barat punya kekuatan yang besar. Cuma lah ada terkumpul dengan satu kesatuan. Ayo malam hari ini. Makanya kita pilih tema ini. Persaudaraan yang membangun. Mari. Siapa yang punya bagian untuk mengkoordinir kita. Menyatukan persaudaraan dan milikilah kerendahan hati bersama-sama di dalam. Mulai malam hari ini. Pelajaran yang sangat berharga. Untuk membangun persaudaraan. Sehingga kita bisa membangun banyak hal lebih besar. Hilangkan malam hari ini mulai perasaan paling. Tapi mulai malam hari katakan saling menghargai, saling membutuhkan, saling membangun, saling menang. Amin. Bapak, hambamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu kepada seluruh jemaat. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Tuhan. Kami sangat merindukan persaudaraan yang kuat. Mungkin banyak hal yang membuat kami terpecah. Membuat kami terbelah. Tetapi melalui momen Natal dan Tahun Baru malam hari ini. Firman-Mu Tuhan berbicara sangat keras kepada kami. Supaya kami Tuhan menyatukan hati kembali. Mohon ampun Tuhan. Mohon ampun. Biarlah hati kami diikat oleh kasih Tuhan. Dan mulai malam hari ini. Kami boleh bersama-sama membangun sesuatu yang berguna, yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan. Tuhan, terima kasih. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberi kekuatan untuk melakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yehova